Selanjutnya kita lanjut ke modul berikutnya, segitiga exposure shutter speed. Oke, pada panduan fotografi pemula ini, kita sudah tahu semuanya segitiga exposure itu akan terbagi menjadi tiga, yaitu ada ISO, aperture atau diafragma, dan juga shutter speed. Kita akan bedah dulu mengenai shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan bukaan warna pada kamera saat mengambil gambar. Semakin cepat dia akan membekukan gerakan, sedangkan ketika dia akan semakin lambat, speednya akan menghasilkan efek gerak atau sedikit motion blur. Nah, pada modul ini kita akan bedah satu-satu. Yang pertama, bagaimana sih efek dari shutter speed yang akan mempengaruhi sebuah exposure, di mana shutter speed ini ketika kita akan kurangi angkanya membuat dia sedikit lebih lambat, sehingga dia akan menutup lebih lama dengan durasi yang lebih cukup lama. Dan juga ketika kita akan menambahkan speednya agar dia lebih cepat, dengan asumsi dia akan menutup ranahnya lebih cepat, sehingga itu akan mempengaruhi exposure atau pencahayaan dari foto. As we know, ranah itu seperti pintu yang dia bisa membuka cepat dan juga menutup dengan lambat, sehingga flow atau cahaya yang masuk ke kamera yang direkam oleh sensor itu akan semakin banyak ataupun sedikit, sehingga akan mempengaruhi dari pencahayaan yang akan didapat oleh kamera. Oke, di sini intinya adalah shutter speed. Ketika angkanya semakin kecil dan juga durasinya akan semakin lama, 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya, maka rangka akan membuka semakin lama, sehingga pencahayaan akan banyak masuk dalam kamera dan juga akhirnya hasil foto akan semakin terang. Begitu pula dengan kecepatan yang akan semakin angkanya tinggi, 100, 200, 300, dan seterusnya, akan membuat rana menutup dengan sangat cepat, sehingga ketika kita memotret, maka pencahayaan yang masuk dengan speed yang akan tinggi membuat gambar kita akan semakin gelap. Bisa dilihat di visual gambar berikut, teman-teman, yaitu saya mencoba memotret di kondisi pegunungan dan juga malam hari, dan saya ingin suasana terekam dengan cukup baik, terang juga. Jadi sehingga saya mencoba untuk memotretnya menggunakan speed yang sangat lambat, sehingga saya ingin antara suasana dan juga bintang akan terekam dengan cukup sempurna. Nah, yang harus perhatikan adalah ketika kita menggunakan speed yang cukup rendah dengan durasinya yang panjang, cahaya banyak masuk ke kamera. Kamera harus tidak boleh goyang, sehingga kita memerlukan adanya tripod, teman-teman. Ketika kamera goyang sedikit pun pasti gambarnya tidak akan fokus, pasti ada yang istilahnya ngeblur. Sehingga dalam kasus di foto ini, teman-teman, saya mencoba untuk semua model, semua orang yang ada di foto ini harus diam, tidak boleh bergerak. Yang hanya bisa bergerak dan kita tidak bisa kontrol adalah api unggun dan juga asapnya gitu, karena tertiup angin. But it's okay, membuat fotonya lebih terkesan natural. Saya menggunakan speed durasi yang cukup panjang sekitar 15 detik, kemudian ISO-nya juga lumayan tinggi, sehingga dapatlah foto seperti ini. Teman-teman bisa coba bayangkan ketika saya menggunakan shutter speed yang cukup tinggi angkanya, sehingga rana akan menutup sangat cepat. Belum sempat banyak cahaya masuk ke dalam kamera, sehingga hasil fotonya akan seperti ini, pasti gelap.
Itulah, efek dari penggunaan shutter speed kepada pencahayaan dalam kamera. Berikutnya, yaitu soal shutter speed dengan motion. Nah, di sini adalah bagaimana efek dari pengaturan shutter speed kita ini kecepatan rana terhadap pergerakan objek yang kita foto nanti. Sama halnya ketika kita menggunakan speed yang rendah, sehingga rana membuka cukup lama, imaji yang ada di depan kamera kita akan terekam cukup banyak, sehingga akan menghasilkan, eee, gambar yang blur atau motion blur, teman-teman bisa, banyak pahami. Dan sebaliknya ketika kita memotret dengan menggunakan speed yang cukup tinggi, dengan angka yang tinggi 100, 200, 300 dan seterusnya, membuat fotonya seolah-olah menjadi freeze atau membeku. Foto akan semuanya terlihat tampak tajam. Contohnya di ilustrasi gambar berikut, saya mencoba memotret, atlet wushu yang ketika saya menggunakan speed yang cukup rendah, alhasil hanya terekam motion blur-nya, hanya terekam bayangan-bayangan pergerakannya. Tapi ketika kita menggunakan speed yang cukup tinggi, ketika dia bisa melompat, kita bisa mendapatkan gambar yang cukup tajam ketika dia melayang. Seolah-olah dia akan kaku di udara seperti itu. Ini adalah, perbedaan penggunaan speed lambat dan juga speed tinggi tadi. Nah, alhasil teman-teman, kita juga bisa, memformulasikan kamera kita, bagaimana caranya kita sudah mengenal speed tinggi dan juga speed rendah, efeknya seperti apa, kita bisa kombinasikan. Kita mencoba membuat sebuah, hasil foto untuk, kegiatan motorsport seperti ini akan lebih menarik. Coba bayangkan ketika kita hanya menggunakan speed tinggi, fotonya akan tampak seperti biasa saja, hanya freeze, semuanya mobil akan terlihat diam. Ketika kita menggunakan speed sangat rendah, kita tidak akan mendapatkan gambar yang tajam di sini karena kecepatan mobil sangat tinggi. So, alhasil kita menggunakan teknik panning, teman-teman, di mana, kita mengatur speed yang agak sedikit lebih lambat dari kecepatan mobil. Tetapi kita bantu dengan pergerakan tangan kita menggerakkan kamera sesuai dengan pergerakan mobil. Tentunya dengan, banyak perulangan kali kita mencoba dan hasilnya kita mendapatkan foto yang cukup dramatis seperti ini. Objek mobil tertangkap dengan tajam, namun pergerakan dari ban roda, kemudian kepulan asap itu akan mendapatkan, sedikit gambar yang motion blur, sehingga fotonya tampak akan sedikit lebih dramatis. Nah itu tadi, efek dari penggunaan shutter speed ke dalam motion atau pergerakan. Semoga teman-teman, bisa memahami dalam materi, segitiga exposure shutter speed ini. Teman-teman bisa coba untuk praktekkan semuanya menggunakan speed rendah dan juga speed tinggi.